Allah dari tadi ini nelpon terus. Maaf, ini ada SMS dari Sulika. Takutnya penting, jadi dibalas dulu. Lihat-lihat situasi, lihat tempat antum ada di mana. Ini masjid, ngeganggu yang lain nih. Antum juga kagak fokus, kagak konsentrasi. Cabai keriting. Astagfirullahaladzim. Nah ini penting nih ya. Ada pelajaran. Kagak, kalau lo sakit istirahat aja, tidur kamar Apoy. Tidur? Oh deh, istirahat sono tadi emak yang terus ya. Tanggung. Sekalian olahraga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Apa? pengajian santriwatinya udah kelar belum? Udah. Oh, berarti kita boleh sholat di masjid dong? Ya boleh lah, masa kagak boleh? Masjid itu tempat sholat. Meramaikan rumah Allah itu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Astagfirullahaladzim. Tunggu kali pakai nyama-nyamain setelah saya. Saya ini Janggo, orang terganteng dan terkaya di kampung sini. Masuk. Cabai rawit, ente mau ngapain? Hah? Ente mau sholat juga? Hah? Ya iya mau sholat atuh, masa mau tidur? Sekalian mau jemput Ayang Embeb. Ayang beb siapa? Ayang Embeb Sulika. Hei, ya Allah, sombong banget. Bisa aja boneka dashboard ya. Yang gini-gini ya. Stop. Perhatian. Yang mau masuk masjid, bawa HP, dimatiin. Astagfirullahaladzim. Ya ampun bang. Enak aja dimatiin pakai umur orang. Nggak gujob namanya. Emang umur punya abang? Tahu bang, ketimbang bawa HP aja, pakai mau dimatiin. Allah aja maha pengampun bang. Nah. Emangnya kita listrik dimatiin ya? Cetrek. Ya salam. Emang susah ya bicara dengan orang yang ilmu agama dan otaknya sisa dikit. Waktu Allah menciptakan otak, antum kemana? Jajan apa? Gulali? Tidur. Maksudnya Bang Faruk itu HP-nya dimatiin, bukannya ente-ente semua mati. Lah, kalau ada urusan yang lebih penting bagaimana? Tapi kalau HP-nya suaranya dikecilin boleh kali ya di silent ya? Astagfirullahaladzim. Makanya antum rambut jangan kepanjangan. Jadi telinga antum ketutupan, kagak dengar. Susah kalau dikasih tahu soal ilmu agama. Yang namanya kita mau masuk ke dalam masjid, lupakan semua urusan dunia. Kita fokus sama Allah. Oh nggak bisa bang. Saya ini Janggo, orang terganteng dan terkaya. Nggak gujob namanya. Ntar kalau ada yang SMS, secara ada yang Facebook gitu, WA ya. Nggak bisa. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ada masalah apa? Ini Ustadz katanya yang bawa HP dimatiin. Oh, maksudnya? Ala Ustadz, ana maksudnya menjelaskan soal ilmu agama kalau ke masjid, handphone jangan sampai berbunyi. Tapi kagak ngerti. Ah, itu benar. Ini masalah akhlak ya. Jadi pada saat kita ingin beribadah, masuk ke Baitullah, rumah Allah, kalau bisa urusan dunia kita tinggalkan. Terutama masalah handphone ini. Jangan sampai pada saat kita ibadah kita terganggu gara-gara suara handphone. Terlebih lagi, handphone yang kita bawa ini mengganggu orang-orang lain yang sedang beribadah. Oh tuh dengerin. Ana yang kasih tahu antum yang dengerin. Oh ya sudah, ini sudah mau masuk waktu zuhur. Sholat itu mesti on time. Ayo jalan. Jalan. Antum Maaf. berani anak sini harus jalan-jalan. Terus kita bang. Ya awasin yang gini nih, nyopet lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah.
Astagfirullahaladzim. Antum bandel Dibilangin jangan main HP kagak ngerti-ngerti. Yang main HP bukan saya, Pak Ustadz. Siapa lagi? Jin Tomang. Mbak Suli, HP-nya bunyi. Aduh, maaf ya. Jenggo nih ada-ada aja. Ya, kok dimatiin ayang Beb? Kan nanti mau ngajakin pulang bareng. Ya Allah, dari tadi ini nelpon terus. Maaf, ini ada SMS dari Sulika. Takutnya penting, jadi dibalas dulu. Lihat-lihat situasi, lihat tempat antum ada di mana. Ini masjid, ngeganggu yang lain nih. Antum juga kagak fokus, kagak konsentrasi. Cabai keriting. Astagfirullahaladzim. Nah ini penting nih ya. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Membawa HP ke masjid, itu boleh saja. Tapi akhlaknya, begitu kalian masuk ke area masjid, matikan handphonenya. Tapi kalau cuma digeterin aja masa nggak boleh, Pak Ustadz? Baik. Pada saat terdengar suara bunyi pasti akan mengganggu yang lainnya. Maka muncul pertanyaan, kalau digetarkan seperti apa? Kalau digetarkan, tentu saja akan mengganggu yang membawanya. Tuh. Sekarang kamu pikir, kamu sedang ibadah kepada Sang Pencipta, sedang khusyuk, itu mahal harganya. Tiba-tiba handphone bergetar, buyar semuanya. Siapa yang nelpon ini ya? Aduh, penting apa tidak ya? Buyar semuanya. Akhirnya handphone ini mengganggu kamu, mengganggu ibadahmu. Kan getarnya cuma 3 skala Richter. Antum mau bikin tempat gempa 3 skala Richter. Antum ngomong kalam yang bener, kena tsunami yang ada. Nauzubillah min zalik. Hati-hati kalau ngomongnya. Dad, kan saya orang ganteng nih, terkaya di kampung sini. Ntar kalau ada panggilan atau SMS penting, gimana, Dad? Jenggo, begitu masuk ke Baitullah, rumah Allah, tidak ada yang lebih penting daripada beribadah kepada Allah. Tuh, bener tuh. Dengarkan, apabila kamu mengutamakan kepentingan kamu kepada Allah, insya Allah, Allah akan mengutamakan semua kepentinganmu. Amin. Bener kagak? Bim. Ganteng, genteng. Ya sudah, yang penting semua yang kita lakukan termasuk membawa handphone harus cerdas dan bijaksana. Nah, ini yang mana lagi, Pak Ustadz? Tadi katanya kalau bawa HP harus dimatikan. Sekarang harus cerdas. Ini saya bingung nih. Antum Enggak. rambutnya potong. Biar masuk tuh ilmu agama ke dalam kuping. Tutupin muka saya. Emang muka saya teh hordeng warteg apa? Diam, jangan berisik. Udah, jangan ribut. Ingat ya, itu yang lesung pipit. Itu ta'arufan gua. Kalau saya yang mana aja nggak apa-apa lah. Asal mereka mau sama saya, ayo. Jangan yang mana aja. Itu ayang Mbak Sulika milik Janggo. Awas kalian berdua ya. Lu ngaca nggak sih? Milik lu. Iya banget. Ingat adab bertamulah dengan niat bahwa kehadiran antum
sebagai tanda penghormatan kepada sesama muslim. Sebagaimana diterangkan dalam hadis bahwa setiap amal tergantung niatnya. Setiap orang tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahih. Setelah selesai bertamu, pulanglah dengan lapang dada. Berikanlah budi pekerti yang mulia. Memaafkan segala kekurangan tuan rumahnya. Tamu pulang dengan tenang. Tuan rumah pun tenang dan senang. Ada kamu bener nggak kenapa-napa, Opi? Enggak, nggak kenapa-napa. Udah buruan, komat. Udah tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Oke. Buset dah orang ya. Buset dah orang ya. Lu aja kenceng-kenceng di rumah orang. Emang lu pikir nih masjid apa? Siapa yang ada saya mau komat? Tuh iler ngambai panjang. Membleh. Lu bedain dong. Mana adzan, mana qomat.